A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaallah hari ini kita akan membahas judulnya adalah hikmah di balik kefakiran. Ini dari kitab At-Tanwir ya, kita kembali lagi. Ini ada kalimat di kitab itu. Jika bukan dikarenakan himpitan kebutuhan hidup, maka pintu munajat hanya akan terbuka bagi hamba-hamba yang telah mencapai kedudukan mencintai. Dan sangat sedikit gitu ya yang mampu untuk mencapai makom mencintai Allah ya. Karena untuk bisa mencintai Allah itu harus Allah dulu yang mencintai gitu. Jadi orang-orang yang mengikuti Rasulullah hingga kemudian Allah mencintai mereka dan kemudian mereka dijadikan cinta kepada Allah. Jadi tentu mencintai Allah di atas segalanya gitu, itu tidak hanya di mulut. Ya. Mencintai Allah di atas semua kehidupan yang ada hari ini, semua keinginan, ya, semua ketergantungan terhadap makhluk, bahkan lebih mencintai Allah dan Rasulnya ketimbang diri sendiri gitu. Makanya ini bukan sesuatu klaim yang tanpa bukti gitu, dan rasanya tidak mungkin dicapai dengan usaha sendiri. Harus Allah yang merubah hatinya, begitu ya. Nah, jadi manusia itu diciptakan serba berkebutuhan, gitu ya. Itu sudah sunatullahnya demikian. Jadi kita akan lihat ayat di Al-Quran, Quran Surat Fatir, ayat 15. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, kamulah yang serba butuh kepada Allah. Dan Allah, dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji. Jadi manusia itu memang diciptakan serba berkebutuhan, gitu ya. Nah, tapi Allah Al-Ghani, jadi yang maha kaya, yang maha berkelimpahan, itu pasangannya adalah orang-orang yang butuh gitu. Tapi kan kebanyakan manusia nggak butuh kepada Allah gitu. Kan butuhnya terhadap uang, terhadap keamanan, punya aset, punya backing, ya, punya teman, punya tempat berlindung lah begitu ya, punya andalan gitu. Jarang orang yang fakir terhadap segala sesuatu dan hanya tadi bergantung pada Allah gitu. Nah, kalau orang bergantung penuh kepada Allah, Allah itu yang maha berkecukupan, yang maha kaya, berkelimpahan. Jadi semua limpahan karunia itu pasti Allah berikan kepada orang-orang yang benar-benar hanya membutuhkan Allah. Kalau tidak, ya maka Allah persilakan, ya silakan kamu mau menjadikan yang selain Allah andalan, ya kamu berpegangan pada itu, tidak kepada Allah gitu. Makanya tanda buktinya kalau hati tenang karena hari ini semua serba cukup, tabungan banyak, nah itu belum tentu kepada Allah gitu. Karena kalau kepada Allah mau ada tabungan, nggak ada tabungan, itu nggak jadi persoalan. Dia hanya pada Allah saja. Nah kemudian di Quran Surat Al-Balad ayat 4, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Ya. Jadi manusia itu diciptakan ya serba sulit gitu. Tadi karena banyak kebutuhan ya, sandang, pangan, papan, semua ya. Akhirnya kan karena kebutuhan itu manusia harus bergerak, harus bekerja, mencari nafkah ya. Belum lagi kebutuhan syahwat gitu ya. Sehingga butuh pasangan, ya kalau nggak kesepian dan lain sebagainya, gitu ya.
Nah, jadi memang manusia diciptakan dalam keadaan ya serba sulit gitu, karena kebutuhannya banyak gitu. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat nggak butuh makan gitu. Makannya ya cahaya perintah Allah gitu. Makanya mereka bisa ibadah terus-menerus. Ya, mereka bisa melaksanakan tugas terus-menerus. Tidak ada satu malaikat pun yang turun ke bumi atau yang melaksanakan atau mengerjakan sesuatu kecuali ada perintahnya. Mereka nggak bisa mengerjakan sesuatu karena keinginannya sendiri gitu. Mereka nggak punya hawa nafsu. Dan mereka nggak butuh jeda untuk makan, ya, untuk buang hadas dan lain sebagainya gitu. Sehingga Allah ciptakan tanpa kebutuhan gitu. Kecuali mungkin kebutuhan terhadap Allah ya. Karena makannya dari perintah. Nah, tapi manusia lain, ya, butuh makan, butuh berkeluarga, butuh tadi ya, nggak bisa hanya ibadah terus, butuh refreshing kadang-kadang gitu ya, karena dia punya syahwat, hawa nafsu yang harus dipenuhi, tapi dalam batas yang Allah ridhoi. Kalau dia tadi mengikuti keinginan syahwat dan hawa nafsunya saja, dia menjadi budak dari hawa nafsu dan syahwatnya. Tapi agama memberikan proporsi. Jadi manusia punya syahwat. Ya kalau sudah dewasa ya nikah, begitu kan ya. Nah, kalau kemudian menikah menjadi ibadah. Tapi kalau tidak menikah, kemudian syahwatnya dilampiaskan kepada yang bukan muhrim, maka itu menjadi maksiat gitu. Jadi Allah sudah sediakan. Dia nggak bisa ngaji terus, sholat terus, lapar gitu kan. Jadi ya dia memenuhi dulu kebutuhan raganya, dia makan, setelah kenyang, ya nggak boleh terlalu kenyang juga gitu. Makanya tadi sesuai proporsi yang pas. Kalau kekenyangan jadi malas, jadi berat badannya untuk ibadah. Tapi kalau dia nggak makan sama sekali, lemes untuk ibadah. Nah, sehingga ketika dia lapar, dia makan dari yang halal sesuai kadar yang dia butuhkan, sehingga badannya menjadi kuat untuk lanjut ibadah gitu. Jadi itu manusia kan. Jadi banyak kebutuhannya gitu. Agar bisa ibadah itu banyak kebutuhan lahiriah yang harus dia adil penuhi gitu. Sama orang juga ketika melaksanakan perintah agama menjadi seorang dai misalkan ya, menyeru umat, tapi kan dia punya keluarga, dia punya anak, ya dia harus adil. Nggak bisa dakwah terus tapi kemudian anak istri diterlantarkan. Nggak bisa. Jadi Allah menguji dengan keadilan ya. Dia tetap berdakwah tapi juga dia punya persoalan pribadi, keluarga yang dia harus penuhi juga kebutuhannya. Kalau itu sudah terpenuhi dengan baik, ya, maka dia bisa dengan tenang untuk mengerjakan perintah Allah. Ya, seperti itu. Nah, ini di kitab dikaitkan dengan, ya tadi ya, ini hadis yang biasa digunakan oleh orang-orang dari kalangan sufi, begitu ya, atau toriko. Barang siapa yang mengenal dirinya, ya, barang siapa yang mengenal nafsnya atau jiwanya atau dirinya, maka ia telah mengenal Robnya. Gitu. Nah, ini dikaitkan dengan keterbatasan diri, gitu. Makanya kan kalau di Al-Quran, di Quran Surat An-Nahl, tempuhlah jalan Robmu yang telah dimudahkan bagimu. Gimana dia bisa menempuh jalan yang Allah mudahkan kalau tidak mengetahui keterbatasan dirinya, gitu. Jadi kalau manusia merasa serba bisa, serba cukup, maka dia punya alternatif banyak dalam beramal itu. Seakan-akan dia bisa milih A, B, C gitu ya. Padahal sesuai pembacaan kitab diri, keterbatasan, kadar, takdir, manusia itu memang harus memilih yang paling dimudahkan. Sehingga untuk bisa mengetahui mana yang paling dimudahkan, dia harus tahu batasan dari dirinya gitu. Dia bisa mengerjakan yang lain tapi nggak terlalu ahli gitu. Nah itu bisa keluar batas karena akan memaksakan diri mengerjakan sesuatu yang dia bukan
ahlinya di situ. Tapi ketika serba nggak bisa, hanya bisa satu hal, itu malah menjadi jelas. Yang Allah mudahkan bagiku hanya ini. Kalau yang lain-lain aku nggak bisa, gitu kan. Nah, ketika dia mensyukuri apa yang Allah mudahkan, kebuka peta dirinya, kemudian karunia-karunianya, gitu kan ya. Nah, kalau sekarang kan nggak. Manusia itu semua punya cita-cita ingin menjadi seperti role modelnya, gitu. Jadi zaman ini ya tadi role modelnya dalam bentuk profesi, dicarilah jenis profesi yang paling kaya, yang paling mudah menghasilkan uang. Kemudian orang tua berbondong-bondong menyekolahkan anaknya, mendorong anaknya, kamu jadi dokter, kamu jadi lawyer, misalkan ya. Kamu jadi pengusaha. Padahal belum tentu cocok kan buat si jiwa itu. Gitu. Nah, itu disebut bahwa janganlah engkau membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Jadi yang dibunuh tuh jiwa fitrahnya gitu. Karena serba takut, karena di kehidupan ini banyak kebutuhan, maka berusaha untuk merancang dari awal supaya sekolah dan karirnya itu di profesi yang paling menjamin menurut orang tuanya. Tapi kan kalau Allah punya desain, sudah punya desain yang lebih canggih gitu. Bahkan sebelum seorang anak manusia lahir sudah ada dituliskan di Lauh Mahfudz. Sudah ada catatannya, ini harus mengalami apa saja, track terbaiknya di mana, sudah ada gitu. Nah, tapi tidak semua kemudian bisa memahami dan bertasbih sesuai dengan takdir yang Allah sudah sediakan. Dan itu adalah sebenarnya rute terbaik, Shiratal Mustaqimnya ada di situ. Gitu. Makanya dikatakan barang siapa mengenal nafsnya, dirinya, maka ia telah mengenal Tuhannya. Karena Allah akan menyediakan jalan, Shiratal Mustaqim, disesuaikan dengan tadi potensi diri setiap orang yang berbeda-beda. Allah sudah menaruh rizki ma'rifat di track itu bagi orang itu. Nggak ketemu kalau diambil jalur yang lain. Nah, kemudian kita lanjut. Ini hikmah dibalik diciptakannya berbagai kebutuhan. Jadi yang pertama, agar manusia terus-menerus dalam kondisi membutuhkan. Jadi dia tidak bersandar kepada dirinya sendiri dan yang lain, gitu ya. Baik, jadi yang pertama, agar manusia terus-menerus dalam kondisi membutuhkan. Sehingga dia tidak sempat untuk bersandar kepada dirinya sendiri dan yang lain. Ya, kalau punya uang juga, seakan-akan dia tidak punya kebutuhan gitu ya. Tapi kalau sakit, kemudian diberi sakit yang uang tidak bisa menyembuhkan, dokter sudah angkat tangan, beda ceritanya kan. Punya uang banyak juga, tapi diberi penyakit yang tadi medis sudah tidak punya jalan keluar. Nah, dia jadi fakir gitu. Jadi Allah akan kasih kondisi-kondisi fakir itu. Jadi rasa butuh atau kefakiran adalah jalan yang bisa menghantarkan manusia untuk mengenal Robnya. Tanpa itu manusia itu merasa nggak butuh, ya. Nggak butuh orang lain, ya, karena dia serba cukup. Tapi kalau sekarang punya uang juga, ya kan dia butuh tetangga, butuh belanja, ya butuh orang yang punya produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya yang lain. Nah, kadang-kadang dia punya problem dengan manusia, dia punya uang nggak bisa menyelesaikan. Dia mohon ke Allah supaya diberi islah, kemudahan agar bisa berdamai dengan orang lain kan. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, jadi keterbatasan diri itu adalah sarana yang termudah untuk bisa mengenal. Kalau serba cukup tuh lebih susah mengenalnya. Kayak tadi, kalau orang tuh serba bisa, kemudian ditanya, jadi kamu ke depan mau jadi apa? Wah, aku pikir-pikir dulu deh, mana opsi yang terbaik. Karena dia merasa punya banyak kemampuan, sehingga bisa milih sendiri kan. Nah, sehingga dia menggunakan akal pikiran untuk mempertimbangkan segala sesuatu. Tapi kalau orang nggak bisa apa-apa, hanya bisanya satu hal, kalau ditanya, kamu mau ngerjain apa? Aku mah mau ngerjain ini.
Kenapa? Ya aku hanya bisa itu, aku nggak bisa yang lain. Lebih mudah untuk tadi menemukan hal yang pas untuk dia kerjakan. Itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, hikmah dibalik diciptakannya berbagai kebutuhan adalah sebagai ujian agar Allah dapat melihat kalau orang ini diberikan problem, diberikan kebutuhan, jalan penyelesaian seperti apa yang kira-kira dia tempuh. Gitu. Apakah dia hanya akan mengandalkan akal dan aturannya sendiri? Kan banyak orang menghindari problem, bukannya menyikapi dengan baik dan menghadapi, tapi berusaha menghindari permasalahan. Gitu. Jadi kalau Allah berikan takdir, orang itu biasanya berusaha untuk menghindari takdir. Gitu. Atau dia mengembalikan urusannya kepada Allah, membaca takdir yang Allah berikan, dan berusaha untuk bertasbih atau mengalir sesuai dengan gelar takdir itu. Gitu. Jadi susah sekali itu. Orang itu rata-rata menghindari takdir. Ya. Atau beramal agar tidak terjadi takdir yang dia khawatirkan. Mudah-mudahan aku nggak ditimpa takdir itu, maka aku berjuang dengan segala cara untuk mengantisipasi gitu. Padahal nggak bisa juga sebenarnya ya. Takdir itu sudah dari Allah. Jadi apa yang menimpa seseorang itu pasti terjadi jika Allah menghendaki gitu. Kenapa? Karena ada tujuan ditimpa takdir tersebut ya, agar makrifat, agar mengenal Allah. Kan setiap orang dikasih hikmah pembelajaran yang berbeda-beda ya. Dan di balik itu sebenarnya Allah sedang memperkenalkan dirinya ke setiap hamba sesuai dengan tadi track takdirnya masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga adalah agar manusia mencintai Allah dikarenakan nikmat-nikmat pengaturannya. Kalau sekarang belum bisa. Karena yang disebut nikmat itu adalah segala pengaturan Allah terhadap kehidupan masing-masing. Jadi nikmat itu bukan berarti ditimpa yang baik-baik saja. Ditimpa yang baik-baik ataupun ditimpa yang dianggap tidak baik, itu nikmat Allah. Bisa jadi orang ditimpa musibah agar dihindari dari terjerumus kepada kesalahan yang lebih jauh, sehingga diperingati dengan diberikan musibah untuk refleksi kan. Nah, kalau nanti dia paham, oh alhamdulillah dulu itu Allah kasih susah ya, sehingga ketika itu banyak momen refleksi, sehingga hari ini bisa menjadi lebih baik. Kalau enggak, wah mungkin kehidupanku nggak tahu deh kemana. Ya, karena banyak orang yang terlalaikan dengan keadaan yang serba senang. Gitu. Tapi karena ada takdir-takdir, nikmat Allah, pengaturan, mungkin sesuatu yang kita tidak suka, tapi Allah tahu itu baik, maka hari ini kita menjadi hamba yang terjaga. Gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah agar manusia bersyukur ketika segala kefakirannya dipenuhi. Nah, jadi kan nggak ngerti nih kalau yang nggak tawakal. Kan barang siapa bertawakal, Allah cukupi semua kebutuhannya. Jadi dia hanya punya keterbatasan, urusannya banyak, ya akhirnya dia bergerak sesuai yang dia miliki saja, sisanya tawakal, tiba-tiba ada aja kecukupan gitu yang Allah berikan pertolongan ya. Nah, dia jadi bersyukur gitu. Karena setiap kefakiran itu ternyata kalau kita benar bertawakal, ya di atas kertas aja SOS-nya, di lapangan sih enggak gitu ya. Kalau di atas kertas sih kok kayak kurang ya, tapi kok setiap bulan ada aja gitu. Nah, dia akan jadi mampu bersyukur karena yakin bahwa kita hanya mampu bergerak sesuai yang dimampukan. Sisanya kalau benar tawakal, pasti ada jalan keluar, karena Allah yang ngatur kehidupan kan. Nah, jadi kita lihat di Quran surat Saba, sungguh pada kaum Saba benar-benar ada suatu tanda, ayat, ya, kebesaran dan kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu 2 bidang kebun di sebelah kiri dan di sebelah kanan dan kiri. Kami berpesan kepada mereka,
makanlah dari rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, sedangkan Tuhanmu adalah yang Maha Pengampun. Jadi kalau di Indonesia tuh, sebenarnya agak kelewatan ya kalau miskin itu gitu. Kenapa? Karena negerinya subur, nanam apapun jadi, sumber daya alamnya banyak, ya, mau di laut, mau di sawah, ladang, ya, hasil hutan, ya. Jadi produk tani, ternak yang di atas bumi yang subur ini sebenarnya asal manusia itu bisa mensyukuri itu bisa diolah, ya. Tapi kan banyak orang yang misalkan hari ini yang di kampung, yang di desa, kemudian ingin bercita-cita hidup lebih maju, lebih modern seperti orang di kota. Sehingga akhirnya mereka ditimpa oleh berbagai iming-iming konsumsi misalkan. Nyicil motor, nyicil segala macam lah ya. Akhirnya sawahnya pada dijualin gitu. Sawahnya dijualin, beli motor, akhirnya ngojek gitu misalnya ya. Ya jadi repot gitu karena Allah sudah kasih bahan bakunya, tapi kan taufik, kemampuan untuk mengolahnya, mensyukurinya itu lain hal gitu. Sama dengan manusia di kota, semuanya jadi calo profesinya, semuanya jadi reseller ya. Kalau jadi reseller, jadi calo, kalau profesional nggak apa-apa. Tapi semua itu akhirnya mencari kehidupannya, cari barang, jual, dapat komisi gitu. Itu kalau di kota kayak gitu. Akhirnya nggak punya keterampilan apapun selain jadi calo gitu. Padahal dia harus baca apa kemudahannya, apa bahan baku yang alokasi, apa yang bisa diolah di sekitar saya kan. Nggak harus loncat semuanya jadi broker, jadi calo, jadi reseller, enggak. Nah itu, jadi kalau seandainya orang bisa mensyukuri, Allah kasih kebun masing-masing, dan di situ dia bisa mampu mengolahnya, subur. Gitu. Tapi kan tadi, kan kebanyakan manusia ya tidak bersyukur karena nggak pernah melihat apa yang ada dulu. Dari situlah dia belajar mengolah sambil tawakal dan mohon ke Allah. Nah, yang kelima, agar terbuka pintu munajat bagi setiap orang, bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Jadi kalau Allah nggak menciptakan manusia serba berkebutuhan, nggak mampu munajat. Kecuali orang-orang yang sudah mencapai kedudukan mencintai tadi. Tapi kan sekarang mau siapa? Mau ulama, mau umaro, mau saudagar, semua butuh kasab, semua butuh makan, semua butuh penghasilan gitu. Jadi semua punya anak, ya, semua ya banyak kebutuhannya gitu. Nah tadi kalau seorang ustadz ditimpa oleh berbagai kebutuhan, nanti jangan-jangan dakwahnya komersil, hanya untuk uang. Terus ikhlasnya ke Allah gimana? Kan gitu. Ya, seorang pejabat, seorang pemimpin, umaro, ya, dia memerintah, dia melakukan pengelolaan terhadap negara. Tapi ketika dia dihinggapi oleh berbagai kebutuhan, nanti jangan-jangan dia hanya bisnis gitu. Akhirnya kekuasaannya disalahgunakan untuk dapetin keuntungan untuk dirinya pribadi kan. Jadi semua orang diuji. Mau dia ulama, mau dia pemimpin, mau dia saudagar, mau rakyat. Karena semua punya kebutuhan. Nah kalau seorang ulama diuji, wah kamu lumayan kalau ditarif, kemana-mana itu kemudian ada tarifnya kayak artis lah begitu ya. Akhirnya milih hanya mau dakwah di kalangan tertentu, kan di kitab nggak begitu. Rasulullah pun pernah ditegur. Ketika yang datang orang yang kaya, engkau melayani. Ketika yang datang orang yang miskin,
engkau mengacuhkan gitu kan. Bisa jadi orang yang miskin itu yang sedang berkebutuhan kepada Allah. Jadi semua diuji. Nah sehingga seorang ulama dengan keterbatasan rezeki, kan ulama ya tentu bukan pebisnis, nggak punya jabatan, hanya dakwah. Jadi mungkin rezekinya pun nggak akan sekaya kalau dia pengusaha gitu. Tapi pasti Allah cukupi. Nah sehingga dia munajat, ya Allah hamba berdakwah, ya bangun keikhlasan, tapi untuk kebutuhan kehidupan, untuk anak-anak sekolah, mohon tadi rezeki yang baik dari sisi Allah, sehingga tidak menjadi fitnah bagi agama. Sehingga dia nanti jadi ustadz tapi sangat komersil kan, akhirnya jadi fitnah ke agama, karena orang lihat, oh ternyata para ustadz tuh begitu kelakuannya ya, ngomongnya sih bagus agama, tapi kenyataannya, wah sangat hitungan, sangat pilih-pilih, negosiasi, komersial. Nah, dia akan mohon ke Allah supaya nggak terjebak ke situ. Makanya jadi pintu munajat terbuka. Nah, kita lihat di Quran surat Al-Qasas. Ini contoh di Nabi Musa. Di Al-Qasas ayat 24. Maka dia, Musa, memberi minum memberi minum kepada ternak kedua perempuan itu. Ini anak-anaknya Nabi Syuaib ya. Kemudian dia berpaling ke tempat yang teduh, lalu berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan suatu kebaikan yang Engkau turunkan padaku." Doanya itu spesifik. Jadi ketika dia dalam keadaan kelaparan, serba capek ya, sudah kan habis lari dari Mesir nih, dikejar-kejar. Sampai ke negeri Madian, dia melihat ada rombongan kafilah yang sedang memberi minum ternak. Kemudian ada dua orang perempuan yang ternyata itu anaknya Nabi Syuaib kan, menghalangi kafilah karena mungkin berat mungkin ya mengambil air minum itu. Maka Musa melihat itu langsung membantu. Kenapa Nabi Musa membantu? Karena Nabi Musa itu juga sedang dalam keadaan membutuhkan pertolongan Allah. Nah, cara Nabi Musa berdoa, menyeru Allahnya adalah dengan beramal soleh. Makanya kenapa setelah memberi minum, kemudian dia berpaling ke tempat yang jauh. Kalau kita setelah ngasih minum, terus kita minta tip. Ya, kita mengharapkan, mungkin saya udah bantu lumayan nih, dikasih tip sedikit buat makan kan, pas lagi butuh nih. Ini enggak kalau Nabi Musa. Udah lagi kelaparan, kehausan, butuh banyak pertolongan. Tapi karena keyakinan kepada Allah, mencari peluang amal soleh, setelah itu menjauh. Dan langsung berdoanya ke Allah. Gitu. Jadi sesungguhnya aku sangat-sangat membutuhkan sebuah kebaikan yang telah Engkau turunkan. Ini keterangannya itu begini. Jadi Nabi Musa itu mengetahui bahwa rizkinya sudah Allah turunkan sebenarnya. Makanya kan kisahnya nanti ketika Nabi Musa memberi minum ternak, kemudian menjauh, akhirnya disamper lagi oleh si perempuan itu. Diajaklah bertemu bapaknya, yaitu Nabi Syuaib. Jadi karena mintanya ke Allah, pamrihnya tidak ke makhluk, tapi berharapnya ke Allah, Allah kasih rizki ditunjukkan ke tempat rizkinya yang sudah ada di bumi, yaitu Nabi Musa harus ketemu Nabi Syuaib gitu. Tapi caranya adalah dengan beramal soleh ngasih minum ternak gitu. Jadi Nabi Musa itu sudah tahu bahwa sebenarnya rizkinya Nabi Musa itu sudah ada di bumi tapi nggak tahu di mana gitu. Nah kalau dia beramal soleh, semoga Allah menghantarkan Nabi Musa ke titik terbaik yang dimana di situ ada sumber rizki buat Nabi Musa. Nah, jadi Musa minta untuk diarahkan kepada apa yang telah Allah turunkan itu dengan kebaikan dan karunia-Nya, gitu ya. Yaitu dengan cara yang Allah kehendaki atau atas sebab yang Allah kehendaki. Gitu. Ya, kadang-kadang ketika kita beramal soleh, ya, mengharap wajah Allah, Allah akan menuntun kita ke rizki terbaiknya sesuai cara yang Allah kehendaki. Atau
ditimpa sesuatu sehingga kita bergerak menuju yang Allah kehendaki juga gitu. Makanya Nabi Musa kan dikejar-kejar dari Mesir supaya lari ke negeri Madian. Dikejar-kejar dari Mesir kan bukan sesuatu yang disukai tentu oleh Nabi Musa kan. Diancam mau dibunuh, dikejar-kejar, harus melarikan diri. Tapi sebab itu yang menghantarkannya sampai ke negeri Madian. Kemudian sampai negeri Madian, beramal soleh, oleh Allah kemudian langsung ditunjukkan titiknya yang mana. Jadi di situ rezekinya sudah ada gitu. Jadi setiap orang itu sebenarnya udah ada rezekinya. Cuman di mana Allah simpannya, ya itu dia butuh pertolongan Allah di situ. Nah, kita lihat ini terkait kegoiban hari esok. Jadi kalau hari esok itu kita nggak ada yang tahu apa yang akan menimpa kita, gitu. Apakah hal yang musibah ataupun bentuk karunia ya. Nah, kita lihat di sini di Quran surat An-Naml ayat 62. Siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan tatkala dia berdoa kepadanya, kepada Allah, dan menghilangkan kesusahan, dan menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi. Apakah ada Tuhan lain di samping Allah? Amat sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Jadi kisah Musa tadi itu berlaku untuk kita semua. Allah itu sengaja merahasiakan waktu dan sebab ya perantaraan datangnya rizki. Kenapa? Agar manusia bermunajat kepada Allah dengan berbagai ketidakpastian. Ya, karena ilmu manusia kan serba terbatas. Padahal Allah telah mengukur dan menetapkan segala sesuatu, dan tugas manusia itu hanya tawakal gitu. Jadi sebenarnya hari ini ada rezeki terbaik bagi setiap orang. Nah, Allah merahasiakan waktu dan sebabnya gitu. Cuman manusia nggak bisa sampai ke sana. Kenapa? Karena manusia udah penuh dengan rencana. Hari ini aku harus ketemu investor. Hari ini aku harus berangkat ke pasar untuk berdagang gitu ya. Karena kalau nggak berdagang nanti makan dari mana gitu. Di saat yang sama ada saudaranya yang sedang sakit misalkan. Ternyata Allah sudah taruh sebab rizkinya atau tempat rizkinya, yaitu ketika hari itu dia memilih untuk tidak berangkat ke pasar, tapi membesuk saudaranya yang sakit. Nah, dia harus nanya itu, harus mohon. Di antara sekian opsi amal, ya Allah, mana yang terbaik yang Engkau kehendaki? Maka mungkin dia meninggalkan amalan yang lain karena ada saudara yang sakit atau orang tua sakit, kemudian dia pergi ke sana, ternyata rizkinya Allah buka, karena memang itu sebab yang Allah sudah aturkan. Kalau dia datang membesuk atau menjenguk orang tuanya hari itu, maka Allah buka rizkinya gitu. Nah, tapi kan dia punya pertimbangan lain secara akal ya, bahwa wah itu mah gampang lah nanti, yang penting sekarang aku beresin bisnis dulu gitu. Belum tentu ada paket rezekinya di balik itu gitu. Fakir itu kan keadaan hati ya, sahabat-sahabat. Fakir itu keadaan hati gitu. Jadi kalau orang miskin, susah, serba terbatas gitu ya, itu artinya jadi terpaksa fakir. Gitu, karena nggak ada opsi, karena memang kehidupannya serba sempit. Gitu. Nah, yang dimaksud di agama adalah tentu kita membangun kehidupan dalam format yang terbaik, gitu. Tapi semua bentuk kehidupan yang terbangun itu tidak menjadi andalan, gitu. Ya, kita punya uang, tapi tidak mengandalkan uang, gitu. Uang itu hari ini ada, disyukuri, dibelanjakan dengan benar, sesuai yang Allah ridhoi. Tapi kalaupun nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita hanya kepada Allah bergantungnya gitu. Jadi fakir yang dimaksud adalah tadi selalu
membutuhkan Allah gitu. Nah, kalau seandainya dia sudah berusaha, tapi kehidupannya memang ditakdirkan serba terbatas, gitu ya, nggak ada masalah juga, gitu. Jadi kadang-kadang kaya atau orang kan level kekayaannya beda-beda ya. Allah atur ya, masing-masing ada kadarnya sendiri, ya. Tapi belum tentu orang yang hartanya lebih sedikit itu lebih fakir terhadap Allah gitu. Ya, ada orang yang sudah miskin, sombong gitu. Ada orang yang serba punya tapi fakir. Nah, itu bisa dilihat kalau dia dengan hartanya yang banyak tapi fakir atau membutuhkan Allah, maka dia akan banyak-banyak bersedekah. Kenapa? Karena semua harta ini justru menjadi sarana untuk bisa mendekat ke Allah gitu. Karena aku nggak butuh harta ini, yang aku butuhkan tuh kedekatan dengan Allah. Kenapa? Karena nanti kalau meninggal pun harta nggak dibawa. Justru kedekatan dengan Allah itu yang menjadi jaminan keselamatan di kehidupan berikutnya gitu. Nah, jadi tadi yang ditanyakan fakir itu nggak harus selalu dikaitkan dengan keadaan yang serba susah ya. Tapi kalau dia sudah berusaha sebaik-baiknya, ternyata kadarnya memang segitu dan dia bersyukur, alhamdulillah baik gitu. Tapi ini bukan fakir terpaksa gitu. Jadi ya aku fakir padahal terpaksa karena ya males, kurang berjuang begitu kan ya. Akhirnya fakir karena keadaan dan keterpaksaan gitu. Ya, di Al-Quran tuh berinfaklah kalian kepada orang-orang yang fakir karena terikat jihad di jalan Allah. Mereka tidak bisa berusaha di muka bumi sebagaimana orang lain. Tapi mereka memelihara diri ya dari meminta kepada manusia secara mendesak. Sehingga kalian nggak tahu bahwa mereka itu sebenarnya serba butuh. Jadi kalau orang tadi, banyak orang yang berjuang untuk di jalan agama, sehingga kan nggak bisa kayak orang lain ya, profesi, bisnis, nyari uang, nggak bisa, gitu. Nah, sehingga kehidupannya itu sebenarnya serba terbatas, tapi kalau dia fakir jihad dan dia takwa dan tawakal, juga pasti Allah sediain masalahnya gitu ya. Nah, cuman kadang-kadang bagi orang-orang yang punya uang mencari saluran sedekah, kalau orang yang punya uangnya itu juga orang yang bertakwa, maka Allah kasih petunjuk hatinya memberikan uangnya kepada orang-orang fakir jihad tadi. Kenapa? Supaya ikut dapat saham. Nah, kalau kita kan masih diberi kesempatan kemampuan cari uang, tapi di kiri kanan kita ternyata ada orang-orang yang giat berjihad untuk agama, tapi mereka nggak kelihatan susah, padahal mereka perlu gitu. Nah, kalau orang kaya yang soleh, biasanya hatinya Allah tunjukkan, kamu ngasihnya ke si Anu, ngasihnya ke si Anu, gitu. Gitu, Ndra. Jadi pasangannya, Allah tuh akan memberi petunjuk yang terbaik bagi orang yang takwa, mau dia miskin, mau dia kaya, gitu. Ya, baik. Alhamdulillah, sahabat sekalian. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Ya, ya semoga terus bertambah ya keyakinan kita, bahwa semua kebutuhan hari ini yang Allah izinkan terjadi itu ada jalan keluar gitu. Dan Allah sudah sediakan sebenarnya pasangan atas semua kebutuhan. Orang yang butuhnya penghasilan agar bisa memberi makan anak dan istri, itu udah Allah kasih rezekinya, ditaruh di tempat tertentu. Tapi kan kadang-kadang orang berusahanya di tempat lain tanpa nanya ke Allah gitu. Karena panik akhirnya mengambil hal yang terlalu praktis ya. Nah, orang yang butuh pasangan, sudah ada pasangannya Allah sediakan, tapi kan kadang-kadang nggak ketemu. Makanya kan kalau dengan pasangan hidup itu kadang-kadang ya bisa aja orang ketemu di kondangan, bisa ketemu lagi besuk saudara di rumah sakit. Ternyata jadi pasangan yang disediakan buat setiap orang juga ketika orang itu melaksanakan apa yang Allah kehendaki, ketemu gitu. Tapi kalau enggak, ya enggak gitu kan ya. Jadi Allah sudah sediakan rizki terbaiknya di bumi, hanya kadang-kadang orang nggak sampai ke sana karena
di dalam memilih kegiatan suka nggak nanya dulu ke Allah, mana amal soleh yang Allah kehendaki aku kerjakan hari ini. Jadi hari ini teman-teman bergerak, itu di titik tertentu ada amal yang paling Allah kehendaki hari ini. Kalau dia ke sana, nanti ada rezeki lanjutannya sebenarnya gitu ya. Ya mungkin itu sahabat-sahabat, semoga tidak puas dan bisa terus berdiskusi dan menanyakan kembali ya, agar kita cari lagi kaidah-kaidah untuk bisa menambah keyakinan. Baik, yang hak dari Allah, yang batil dari saya pribadi. Jika ada hal-hal yang kurang tepat, semoga Allah menggantikan dengan ilmu yang lebih hak. Mari kita akhiri kajian siang ini dengan beristighfar kepada Allah dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.